Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang saya mau tanyakan. Jika kita sudah menikah, Apa? jika kita sudah menikah dan ibu dari laki-laki suami kita itu menyuruh sang suami kita untuk bercerai dengan kita, sang istri, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh sang suami? Apakah harus menuruti perkataan sang ibunya atau bagaimana, Bu ya? Suami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami. Bagaimana seorang suami dengan seorang wanita punya seorang suami? Bagaimana suami dengan ibundanya? Ibundanya adalah orang yang harus didengar dan dipatuhi. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang suami kepada ibundanya? Kami jawab terlebih dahulu. Hei para istri, saya tidak akan ngomong tentang suami. Selalu jawaban ada yang lebih penting. Hei para istri, bantulah suamimu untuk benar-benar baik sama ibunya. Selesai, itu jawabannya. Hei para istri yang soleha, bantulah semampumu agar suamimu itu menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Mau apa lagi setelah itu? Jangan sampai engkau meracuni suamimu, mengajari suamimu kurang ajar sama ibundanya. Ini kaidah. Adapun seorang suami sudah dapat perintah dari Allah, istrimu kasih nafkah, cintai, ini perintah dari Allah. Cuman ada sebagian seorang istri ini ya nasib buruk. Suatu ketika ada seorang istri ngadep, marah-marah, "Oh ya, suami saya kayak punya istri dua." Kayak punya istri dua, kok kayak punya istri? Maksudnya gimana? Gimana sih punya aturan dalam Islam itu? Masa suami saya itu setiap dapat gaji dibagi dua, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Oh gitu ceritanya, kayak punya istri dua ini. Oh berarti kalau begini saya baru nangkapnya nggak bener nih ibu. Kok gitu Bu ya? Ibu dicukupi? Ya cukup sih, tapi kenapa bagi rezeki yang kok gitu? Subhanallah ibu, suami adalah ahli surga, masih ingat dengan ibundanya. Separuh gajinya juga tinggi, cuman kadang kebusukan hati seorang perempuan. Hati-hati. Tapi ini ahli surga semuanya. Ada kebusukan sehingga kalau ibunya bantu, suaminya bantu ibunya tuh gelisah. Akan tapi istri yang soleh akan selalu berkata, "Abang, bagaimana ibu bantu ibu?" Begitu juga sebaliknya wahai para suami. Kalau engkau adalah suami yang hebat, suami yang soleh, akan selalu membantu istrinya untuk berbuat baik kepada ibundanya, berbuat baik kepada ayahandanya. Maka kaidah untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga adalah bantulah pasanganmu untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Selesai. Ini rumus yang indah, sederhana. Makanya Anda tidak usah gundah kalau suamimu ternyata baik benar kepada ibundanya. Maka engkau bersyukur, suamiku ahli surga. Dengan ibunya baik, dengan ibunya mengabdi, dengan ibundanya sopan. Akan tapi hati-hati. Kalau engkau punya suami yang kurang ajar sama ibunya, berarti suamimu adalah iblis dan ahli neraka. Pilih mana? Ada sebagian istri salah memilih suami. Pengennya suaminya jadi iblis. Dengan saya saja, ibu tinggalin. Oh ya. Nah, ini kan tidak benar. Akan tapi ketahuilah, semuanya ada wa'tikulladhi haqqin haqqah. Wahai para suami, istrimu adalah engkau ambil dengan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kau ambil dengan akad. Maka wajib engkau memberi nafkah kepadanya, memberi kasih sayang kepadanya. Jadi ibundamu yang telah melahirkanmu, mendidikmu, merawatmu. Maka sesungguhnya harus adil dalam hal yang semacam ini. Tidak boleh kepada ibu saja sampai istri terlantar, juga salah. Apalagi memperhatikan istri, orang tua menjadi terlantar, dan ini kebanyakan. Sebab dalam kisah berbakti kepada orang tua, kisah durhaka kepada orang tua yang terjadi pada zaman Nabi adalah rata-rata seorang laki-laki itu banyak durhaka kepada orang tuanya adalah di saat mulai menikah. Kisah Alqamah.
Istrinya tuh dia saat ingin bantu suaminya, bang, tapi anak kita mau kuliah, kontrakan rumah, mobil, segala macam, neraka. Nah ini istri yang nggak benar. Tapi kalau istri solehah seperti ini, masya Allah, luar biasa. Beruntunglah bapak punya istri-istri itu. Tapi nasib buruk tuh yang punya iblis di sana itu. Istrinya yang grogoti sama di saat sampai ada suatu ketika seorang suami ngomong, kalau bantu ibunya pun harus sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Bantu ibunya sembunyi-sembunyi. Ada seorang istri membantu ibunya juga sembunyi-sembunyi. Kenapa kok tidak dikirim bareng-bareng suami istri? Abah, Allah, ibu indah. Kok orang tidak senang keindahan. Jadi seperti itulah. Jadi seorang suami tetap wajib berbakti kepada ayah ibundanya. Ini wajib berbakti, menghormati, memuliakan dan seterusnya. Ayyun nasi ahaqqu bihusni sahabati. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik dalam hidup ini? Apakah istriku atau yang lainnya? Seorang laki-laki, saya. Dijawab, ummuk, ibumu. Ini laki-laki. Tapi seorang istri, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik adalah suamimu. Ini aturan. Makanya suami yang baik adalah yang paling membantu istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Jangan seperti seorang suami yang salah baca kitab, sehingga setelah menikah istrinya dilarang. Awas ya, kamu sudah diberikan oleh ibumu kepadaku, jangan ke rumahnya ya. Tidak boleh ke rumah. Wah, ini pasti waktu nyantri itu ngantuk, ngeliwat tok, itu tidak pernah ngaji. Makanya salah. Istrinya mau ke rumah ibunya nggak boleh. Sudah diserahkan, kamu tanggung jawab saya. Suami yang baik akan selalu berkata, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin. Tapi kecuali kepada ibu bapakmu nggak usah izin, bebas kapan saja kamu ke sana. Nah ini baru suami yang soleh. Baik, begitulah, mari kita bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Maka kaidah sederhana, wahai para istri, bantu suamimu untuk selalu baik dengan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Dan wahai para suami, bantu istrimu agar senantiasa baik dengan orang tuanya. Selesai kaidah.